Halo guys, sangat harum bunga di taman. Iya. Banyak bunga aneka rupa. Iya. Bagaimana kabarmu teman? Iya. Lama juga kita tak berjumpa. Iya. Waduh Koyongki, jagonya pantun beraksi nih. Halo Cimeliana. Halo. Halo guys, memang benar ya, udah lama banget kita nggak berjumpa. Iya Ko Cliven, karena itu kita harus memanfaatkan wadah yang masih kita miliki. Walau masih via online. Tapi yuk kasih full heart and attention. Iya, kita siapkan hati dan postur tubuh yang baik karena kita akan segera memulai ibadah sekolah minggu kelas besar GK Elon versi online. Yuk kita berdoa dulu guys. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi kami masih boleh diberi kesempatan untuk bisa beribadah. Kiranya Tuhan yang siapkan hati dan pikiran kami Tuhan agar kami bisa menerima, memahami dan melakukan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga pimpin agar kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Tuhan sertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Waduh, dapat surat tilang nih. Gimana nih? Kenapa kok Cliven? Ini dapat surat tilang dari Pak Polisi. Gara-gara terobos lampu merah. Waktu lampunya kuning, aku terobos. Jadi merah. Kena deh. Alah sudah abaikan aja lah. Cuma surat gitu kok takut sih. Boleh coba kali ya. Sembarangan aja. Yang penting itu bukan suratnya, tapi siapa yang berbicara lewat surat itu. Kalau diabaikan bisa ditangkap loh nanti. Waduh, Surat itu punya kuasa, karena yang menyatakannya itu polisi. Kalau yang kasih surat Cimeli, boleh diabaikan. betul juga. Enak aja. Tapi ya juga ya. Sama dong dengan tulisan di Alkitab ya kalau gitu. Jadi kitab suci karena isinya berasal dari Tuhan yang suci. Tumben bisa bijak, luar biasa. Cara kita memperlakukan sebuah pesan menunjukkan seberapa hormatnya kita pada sang pemberi pesan. Kalau sama polisi aja nurut, apalagi sama Tuhan. Iya kan? Ye. Guys, mari kita memuji Tuhan kita karena Our God is great God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. Age to age He stands, and time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. Name above all names, worthy of our praise. My heart will sing how great
Baca apaan tuh Cemeli? Ini loh, baca Bible. Seru banget. Tahu nggak ada kisah manusia bergumul melawan malaikat Tuhan, tapi manusia yang menang. Emang ada kisah seperti itu? Adalah, itu kisahnya Yakub di Meniel. Ada juga kisah orang yang dikuburkan, lalu jenazahnya kena tulang seorang nabi, malah hidup kembali. Ajaib kan? Kok aku nggak pernah tahu ya? Tulang siapa sih itu? Itu tulangnya Nabi Elisa. Oh, ternyata Alkitab tuh seru banget ya. Alkitab isinya bukan cuma berbentuk cerita, tapi juga ada puisi dan nyanyian loh. Tahu nggak lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku? Itu ternyata diambil dari kitab Mazmur loh. Emangnya apa sih artinya firman pelita bagi kakiku? Masa kakinya dikasih lampu? Artinya firman Tuhan kalau kita baca dan taati akan menuntun hidup kita menuju jalan yang benar dan membawa kedamaian. Bener banget. Semakin kita mengenal firman Tuhan, semakin kita akan terkagum pada apa yang Tuhan dapat lakukan di hidup kita. Makanya, ayo baca Alkitab. Karena Firman-Nya pelita bagi kaki kita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Waduh. Aduh. Serem ya. Aduh. Aduh. Aduh, kebelet lagi. Aduh. Udahlah. Ke toilet bawa Alkitab aja. Kaget aku kok, Clifford. Kenapa Cemel? Ke Kaget. toilet kok bawa Alkitab? Iya, kok Clifford, habisnya aku ini takut. Aku habis nonton film horor. Biar berani ya aku bawa Alkitab biar aman. Masa gitu sih? Emangnya Alkitab bisa jadi jimat? Loh, emangnya enggak? Kan katanya ini firman Tuhan yang berkuasa. Tapi juga gak gitu kali. Guys, kalian di rumah pernah berpikir seperti itu nggak? Yang benar gimana dong? Nah, yuk kita dengarkan firman Tuhan sesaat lagi. Halo guys, nih di sini ada nggak yang seperti Cemeli tadi, yang berpikir kalau kita bawa kitab suci namanya Alkitab kemana-mana, kita kan selalu aman terjaga. Jadi seolah-olah kitab suci karena dia suci, wah berarti bukunya yang suci dan punya kuasa. Itu salah guys, kitab suci itu suci karena disampaikan oleh Tuhan yang suci. Kuasanya dari mana? Alkitab memang memberikan kuasa, tapi bukan pada bukunya, melainkan pada orang yang menerima
berita yang disampaikan oleh Alkitab. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang punya kuasa, guys. Nah, kita hari ini akan belajar tentang keindahan Alkitab buat hidup kita. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang tertulis yang buat kami menjadi penuntun dan kekuatan. Kami pertama-tama bersyukur terlebih lagi untuk firman yang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Berkati biar firman Tuhan hari ini menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Guys, ada dua pemahaman yang salah ya tentang Alkitab. Yang pertama yaitu tadi, bahwa Alkitab itu seperti jimat, buku yang punya kuasa. Kita bawa-bawa kemana, kita pasti aman. Dulu waktu kecil juga pernah seperti itu. Kalau takut ya, itu bawa Alkitab, taruh di samping bantal. Itu salah guys, tetot ya. Yang benar, Alkitab itu memang memberikan kuasa buat kita yang mau percaya membaca isinya. Nah, tapi yang kedua guys, Alkitab itu memberikan kuasa bukan karena dia berisi petunjuk bagaimana hidup yang baik, ya, bukan tentang moral ya. Juga bukan tentang bagaimana kita bisa mencapai keselamatan ke surga. Memang Alkitab menjelaskan itu. Tetapi Alkitab bukan buku tentang jalan ke surga. Kenapa? Karena ibarat nih, kamu pernah nggak beli misalnya barang-barang elektronik ya? Kalau kita beli barang elektronik biasanya ada buku petunjuknya kan? Seandainya, bayangkan, suatu kali papa mamamu beli AC baru. Nah, AC mungkin dengan teknologi terbaru. Ada bukunya kan? Lalu kamu baca nih, papa mamamu mungkin gaptek minta tolong. Liatin dong gimana cara operasiin AC baru ini. Terus kamu baca tuh. Kamu udah tahu nih gimana cara nyalain, matiin, setting timer, naikin suhu, turunin suhu, kencengin anginnya. Tapi ternyata kamu tahu, waktu kamu selesai sudah baca itu, waktu kamu mau operasiin AC-nya, ternyata AC-nya kamu pencet ini, pencet itu, pencet ini, gak berfungsi. Kenapa? Karena AC-nya yang rusak. Sensornya rusak. Kamu tahu nggak? Alkitab justru ngasih tahu kepada kita bahwa siapapun yang membaca Alkitab sebagai buku petunjuk pasti akan gagal. Kenapa? Karena kita adalah seperti alat elektronik tadi yang sudah rusak. Jadi mau kita baca Alkitab sekerajin apapun, setekun apapun, apa yang kita tahu berbuat baik, kita tahu harus berbuat benar, kita tahu apa yang Tuhan suka. Ternyata kita nggak mampu loh. Karena Alkitab ngomong, kita ini rusak karena dosa. Jadi seperti AC yang rusak, itulah natur keadaan kita manusia yang berdosa. Meskipun kita membaca Alkitab berkali-kali, respon kita itu nggak mampu lakuin. Mau membaca Alkitab aja males. Kalaupun akhirnya kita baca, apa yang kita tahu, itu tidak membuat kita tergerak mau melakukannya. Keinginan kita sudah lumpuh. Nah, kalau begitu Alkitab itu apa? Alkitab itu guys, itu lebih seperti surat cinta dari Tuhan, dari Allah. Hari ini kita memang udah jarang banget ya nulis surat-suratan ya. Tapi begini, apa sih bedanya Alkitab surat cinta dengan Alkitab buku petunjuk? Bedanya begini, kalau itu adalah surat cinta, berarti itu bukan pertama-tama soal petunjuk bagaimana cara melakukan ini dan itu. Melainkan itu soal penyataan isi hati. Nah, kalau namanya ada sebuah surat yang isinya tentang isi hati, itu baca berulang-ulang gak apa-apa. Karena bukan tentang menyimpan informasi. Jadi Koko sebagai contoh ya, ini Koko mau tampilkan. Set, ya. Koko pernah terima sebuah surat. Ini surat dari seorang sahabat dari kakak pembina sekolah minggu Koko dulu waktu di gereja di Pontianak. Waktu Koko mau masuk ke sekolah teologi jadi hamba Tuhan, waktu itu dia kirimin surat. Dan kamu tahu, sewaktu Koko di sekolah teologi kesepian, Koko sering buka suratnya ini dan Koko baca berulang-ulang. Baca berulang-ulang. Sampai hari ini Koko masih sewaktu-waktu baca. Kenapa dibaca lagi? Kan sudah tahu isinya apa. A sampai Z Koko sudah hafal. Oh habis ini bakal ngomong ini. Tapi kenapa baca terus? Karena setiap kali semakin dibaca, semakin hati itu disegarkan, dikuatkan bahwa ada yang peduli, ada yang mengasihi Koko. Kamu tahu itulah firman Tuhan. Isi hati Allah. Jadi membaca itu bukan untuk tahu saja, tapi justru semakin baca semakin memperdalam rasa dan relasi. Nah, apa yang disampaikan itu justru semakin menyegarkan, semakin kita mau baca. Nah, guys, tahu nggak? Seperti inilah hubungan kita dengan penulis Alkitab, yaitu Tuhan. Ini kita membaca Alkitab karena Alkitab ngasih tahu. Sebelum kita bisa membaca Alkitab, ada yang sudah membuat kita yang rusak ini dipulihkan. Yaitu firman yang jadi manusia. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati untuk kita dan mengubahkan hati kita.
Sehingga kita yang mau menerimanya, kita baru punya keinginan untuk membaca Alkitab. Jadi kita baca Alkitab itu ya guys, itu bukan supaya aku baca Alkitab biar Tuhan itu lihat aku tekun, aku rajin, aku diberkati. No, sama sekali. Kita membaca Alkitab bukan supaya mendapat sesuatu dari Tuhan. Tapi justru karena kita sudah mendapat Yesus Kristus, hadiah paling besar, keselamatan, kasih sayang dari Tuhan Yesus. Nah guys, semua yang Tuhan ilhamkan, semua yang dituliskan di Alkitab tujuannya adalah untuk menolong kita punya hidup yang lebih baik. Kita baca yuk 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Ingat, bisa berguna berdampak seperti ini di hidup kita, hanya jika kita sudah menerima firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, Alkitab itu isinya penyataan tentang diri Tuhan dan hubungannya dengan kita ini manusia. Jadi Alkitab itu ngasih tahu kepada kita ya, siapa sih kita ini? Kita ini itu ciptaan. Jadi kita bukan ada dengan sendirinya, bukan ada karena Big Bang duar tiba-tiba muncul. No, Tuhan menjadikan kita itu dengan jelas. Yang menciptakan kita adalah Tuhan Tritunggal, Bapa, Putra, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kenapa Tuhan menciptakan kita? Tuhan menjadikan kita supaya kita menjadi wakilnya untuk mengelola dunia ini. Jadi kita mengelola dunia ini dengan cara-cara Tuhan yang Tuhan mau. Nah, kalau begitu kenapa sih dunia ini seperti ini? Kok rusak? Kenapa kok penuh kejahatan? Alkitab juga ngasih tahu kepada kita bahwa dunia ini berdosa. Dan dosa itu diturunkan statusnya dan juga sifatnya. Sehingga meskipun kita tahu yang baik, kita gak mampu lakukan itu karena dosa. Lalu apa yang akan terjadi dengan hidup kita? Begitu dunia ini selesai. Begitu kita selesai hidup di dunia ini. Alkitab ngasih tahu. Kita akan mati karena dosa kita. Kita akan binasa selama-lamanya di neraka. Kita tidak akan ketemu Allah. Tapi puji Tuhan yang membuat kita selamat itu bukan karena baca Alkitab ya. Alkitab justru ngasih tahu. Kita bisa selamat itu semata-mata karena Yesus Kristus mengasihi kamu, mengasihi koko. Dan begitu kita terima ini, kita mau baca firman Tuhan, supaya firman Tuhan bisa mengajar kita tentang apa yang benar, menunjukkan apa yang salah, dan menolong kita untuk hidup dalam kebenaran. Nah, guys, tapi kita seringkali ya, punya alasan. Dua masalah yang sering kita jumpai waktu kita mau baca Alkitab. Yang pertama kita sering bilang, Alkitab itu loh kok susah dimengerti. Beda kan sama surat cinta? Nah memang betul, Alkitab itu beda dengan surat cinta yang sederhana. Karena Alkitab itu macam-macam ya tulisannya. Ada yang berupa cerita, ada yang berupa puisi, ada yang berupa surat, dan ada yang berupa nubuatan. Tentang kisah-kisah tentang masa depan yang belum terjadi. Sehingga memang untuk memahaminya kita perlu belajar. Karena itu perlu ada hamba Tuhan, sekolah teologi. Tapi meskipun susah guys, puji Tuhan hari ini kita punya banyak tools, alat bantu untuk nolong kita membaca Alkitab tanpa perlu kita misalnya harus belajar yang berat-berat. Nah nanti terakhir nih, Koko mau tunjukin ya. Tapi yang kedua, alasan yang kedua itu sering kita bilang apa? Aku gak punya waktu, soalnya sekolah terus. Masih online ya les, ya sekolah. Guys, ini alasan klasik ya. Kita sering kali menggunakan alasan sibuk. Padahal kalau untuk sesuatu yang penting buat kita atau yang kita sukai, mau sesibuk apapun kita akan luangkan waktu. Guys, jangan bilang sayang kalau kita gak mencari tahu isi hati seseorang ya kan. Kalau kita sayang sahabat kita akan menyelidiki apa sih yang dia sukai, ya kan? Kita nggak akan cari-cari alasan, kita akan cari waktu untuk bisa keep in touch sama orang yang kita suka, sama sahabat kita misalnya ya. Nah, kalau kita nggak baca Alkitab, gimana kita bisa tahu isi hati Tuhan? Yang kedua, guys, karena Alkitab adalah surat cinta, jangan bacanya seperti baca buku pelajaran. Informasi itu nggak akan menolong kita untuk berubah. Yang bisa menolong kita berubah itu adalah hati untuk Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kita akan baca ini bukan sebagai informasi, tapi sebagai panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan. Hei Hansun, aku mengasihimu. Hansun bertobatlah. Hansun jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Hansun perbuatlah ini, perbuatlah itu. Nah guys, kita membaca seperti Tuhan berbicara kepada kamu dengan penuh kasih sayang. Kalau begitu, sekarang Koko mau tanya nih, kamu baca Alkitab setiap hari nggak? Dua alasan ini guys, kamu bisa ditolong
Bukan semata-mata dengan tips and trick dulu ya. Tapi kamu harus tahu, Yesus sayang padamu. Yesus mengasihimu. Kalau kamu mau menerima kasih Yesus, kamu akan cari tahu isi hatinya. Kamu bisa baca Alkitab dan Yesus pasti menolongmu. Allah Roh Kudus mengajarmu. Dalam pergumulanmu, dia menunjukkan apa yang harus kamu lakukan. Dia akan memberikan kamu penghiburan. Dan di dalam kesesakanmu, kesusahanmu, firman Tuhan akan menghiburkan hatimu. Aku mau kasih aplikasi untuk kamu baca Alkitab hari ini. Ini zaman digital ya, kita thank God. Karena ada beberapa aplikasi yang bisa menolong kita. Yang pertama misalnya aplikasi YouVersion. Kamu bisa download di gadgetmu, mau kamu pakai Apple atau Android, dua-duanya ada. Jadi aplikasi ini ada plannya tuh setiap hari. Kemudian ada isi artikel devotionalnya, renungannya. Kemudian ada ayatnya, nggak mesti panjang-panjang. Dan topiknya kamu bisa milih plannya itu. Sehingga itu sangat menolong banget. Tapi ingat ya, yang penting bukan baca renungannya aja. Justru ayat firman Tuhannya. Renungan menolong kita untuk mengerti, oh ini berbicara tentang ini. Nah, yang kedua ada yang namanya warungsatekamu.org. Ini bahkan sudah ada aplikasinya juga. Ini buatan orang Indonesia. Kamu juga bisa mengecek aplikasi ini. Dan yang ketiga, ini mungkin yang lebih formal, yang lebih serius, itu ada yang namanya santapan harian. Ada versi online-nya di aplikasi yang namanya Alkitab, Sabda, atau Yuku. Nah, semua tools ini adalah jalan Tuhan buat kamu untuk bisa mengenal Tuhan dan firman-Nya setiap hari. Alkitab itu bukan hal yang membosankan kalau kita ingat bahwa Alkitab itu pertama-tama bukan soal apa sih yang tertulis, tapi soal siapa yang menulis. Dan dia mau ngomong apa sama kamu. Tuhan Yesus memberikan Alkitab, memberikan dirinya, kemudian firman yang tertulis untuk mau ngasih tahu kamu bahwa dia mengasihi kamu. Bahwa hidup kita yang berdosa ini punya harapan. Dan karena itu, Yesus sudah mati buat kita. Yesus pengen hidupmu semakin hari semakin serupa dengan dirinya. Ayo baca Alkitab. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan Yesus Kristus, firman yang hidup untuk menyelamatkan kami. Dari Alkitab kami tahu kenapa hidup kami seperti ini dan apa tujuan hidup kami. Biar setiap hari kami baca Alkitab supaya kami tahu bagaimana seharusnya kami hidup dan Tuhan akan menolong kami untuk mencapai tujuan yang Tuhan mau buat hidup kami. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Guys, ayat hafalan kita hari ini dari Mazmur nomor 42 ayat 2. Mazmur nomor 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Kita yang mengasihi Tuhan, kita juga akan merindukan Tuhan, membaca firman-Nya setiap hari. Ayo kita baca firman Tuhan. Dan teman-teman, ayo kita juga berikan persembahan kita. Kamu bisa transfer, memakai rekening account GoPay-mu, OVO-mu, atau yang lain-lain ya. Mari kita berikan persembahan setiap kali kita beribadah. God bless you. Ternyata Alkitab ini istimewa banget loh guys. Tapi bukan pada bentuk atau tulisannya. Iya ya, Alkitab itu jadi indah karena merupakan pesan kasih dari Tuhan yang sayang sama kita. Benar, Alkitab adalah semacam surat cinta Tuhan pada kita. Semakin kita rindu mau kenal Tuhan, semakin kita ingin membaca firman-Nya. Puji Tuhan ya, hari ini dengan Alkitab kita semakin mudah untuk terhubung pada Tuhan. Puji Tuhan, karena semua itu dapat terjadi karena firman yang hidup. Yesus Kristus menjadi penebus dosa kita. Mari kita datang kepada Tuhan setiap hari, bagaikan rusa yang rindu akan sungai yang berair. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan
segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Guys, kalian kalau saat teduh pakai panduan apa? Mulai hari ini, aku belajar saat teduh deh. Kalau aku pakai aplikasi Holy Bible by YouVersion. Kalau aku santapan harian pakai aplikasi Sabda. Nah, semoga ibadah hari ini menolong kamu untuk selalu terhubung pada Tuhan setiap hari ya. Sampai ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu Kelas Besar GKI Elion versi Online. Bye!